Jangan dengerin dokter Henry, itu dokter go. Ada hadis kan yang bilang, jangan berdebat dengan orang bodoh. Sudah selesai itu, karena kalau dia bilang, yang latihan itu bodoh, ketemu saya umur 80 nanti. Makanya saya selalu bilang sama pasien-pasien, hadiah yang terbaik buat kamu, buat anak istrimu, itu adalah a fit you, a healthy you. Pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Tapi jangan kencang-kencang, karena rumah sakit maunya pengobatan dong. Namanya rumah sakit. Kamu sudah tambah umur, tahu diri. Udah tua, jangan pagi saja. Sakit loh. Sebenarnya saya berterus terang, padahal ini kita berterima kasih sebagai dokter ortopedi. Oh ya? Itu penyumbang pasien yang paling banyak sekarang. Apa kabar Dokter Henry? Baik, selalu baik. Selalu baik. Wah, terima kasih ya. Selama ini Dokter Henry sama tim sudah merawat Yoda. Sampai sekarang juga treatmentnya bagus. Thanks God banget. Udah berangsur pulih. Moga-moga nanti Yoda bisa balik lagi ya. Olahraga lagi ya. Pasti. Soal waktu aja. Soal waktu aja ya. Oke. Lovely people, podcast Raisa Broto Asmoro. Ini kedatangan seorang dokter yang luar biasa. Dr. Henry Suhendra, SPOT konsultan, yang merupakan seorang dokter ahli ortopedi dan juga sports specialist. Nah, kali ini kita mau spesifik ngomongin soal stigma yang bilang kalau yang namanya nge-gym itu buat orang yang intelektualnya katanya kurang, karena gerakannya membosankan, itu aja, nggak perlu mikir banyak, katanya sih begitu ya. Nah, tapi memang karena ini kan pernyataan yang cukup kontroversial nih dok, dan jadi bikin kayak semua orang tuh beradu pendapat gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya kali ini kita mendengarkan informasi yang benar nih dari sudut pandangnya Dr. Henry sendiri di podcast Raisa Broto Asmoro. Oke, gimana dok tanggapannya tentang konten viral nih yang sempat bilang kalau nge-gym itu olahraga untuk orang gak pintar Orang katanya bodoh gitu. lah gitu ya. Iya gitu deh. Oke. Gimana menurut dokter? Pertama-tama saya rasa orang yang ngomong itu, kan tidak perlu kita sebut namanya, tidak sebodoh itu. Tapi dia justru mau menggunakan orang. Karena dia tahu berita yang positif itu kurang ditanggapi. Kalau berita negatif, nanti trafficnya banyak. Viral. Jadi kalau kita menanggapi dia, memang kita semua dikacungin sama dia. Jadi jangan, itu seharusnya ya kita bisa memberi tanggapan, tapi tidak perlu menyebut nama dia. Karena itu yang dia mau, ya. Dan lagi pula ada hadis kan yang bilang jangan berdebat dengan orang bodoh. Sudah selesai itu, sudah selesai. Karena kalau dia bilang yang latihan itu bodoh, saya sejak muda latihan kok. Ya, apakah saya seorang bodoh? Oh tidak, saya lulusan ortopedi nasional, saya sebut untuk membantah itu. Saya lulusan ortopedi, ujian ortopedi nasional. Dari 3 universitas waktu itu tahun 92 masih baru 3 center, yaitu UI Jakarta, Unpad Bandung, UNER Surabaya. Saya dari Surabaya. Saya the best graduate. Jadi saya bukan orang bodoh jelas. Ya, itu bantahan saya. Sudah terbantahkan berarti itu, ya kan? Dan Dr. Henry masih juga nge-gym sampai sekarang, usianya berapa dok? Mohon maaf. Hampir 71. Biasa, Kalau begitu, saya akan beri tanggapan. Ketemu saya umur 80 nanti. Amin. Amin. Oke, berarti konten yang viral itu kan bilang katanya kayak kalau nge-gym itu kan cuma maksain doang, ngangkat beban berat gitu kan. Karena sebenarnya apakah memang kalau nge-gym itu hanya untuk ngangkat beban aja? Atau memang ada banyak hal yang harus diperhatikan, karena kan sebenarnya ada tekniknya, ada strategi-strategi tertentu yang harus dipelajari, betul kan ya dok? Ya, jadi memang tentu masyarakat kita ini banyak lihat tokoh-tokoh lah, influencer ya. Nah, influencer itu macam-macam kan, memang ada yang atlet, kan kita pada dasarnya bukan atlet, tapi kita pada dasarnya semua orang kepingin umur panjang tapi sehat. Betul. Jangan umur panjang di kursi roda. Iya, hidup kan? sehat. Makanya kita ambil patokan dari badan yang sangat kredibel, yaitu American Medical Association. Jadi ID-nya Amerika. Kemudian ada juga lebih detail lagi dari American Heart Association, Persatuan Dokter Jantung Amerika.
tentu mereka bukan orang bodoh-bodoh nih. Mereka ada guideline bilang, regardless of your age, lu nggak peduli umur berapa, Anda untuk sehat, Anda perlu latihan kardio minimal berapa, latihan beban minimal 2-3 kali per minggu. Tidak peduli Anda umur berapa. Itu. Jadi sudah jelas yang ngomong Persatuan Dokter Jantung Amerika. Kalau pertanyaan, loh, kenapa dokter jantung ngurusin beban ya? Karena latihan beban itu dengan adanya otot, kita tentu bukan estetika, bukan bodybuilder. Dengan adanya otot paling tidak melawan sarkopenia kan. Orang yang tidak latihan pasti sarkopenia, yaitu ototnya tuh susut. Nah kalau otot susut, segala macam penyakit metabolik muncul, ya kan? Kalau orang mau gambaran apa sih penyakit metabolik, susah amat. Udahlah bilang gini aja deh. Otot itu tempat simpan gula. Jadi kalau Anda tidak punya otot, begitu Anda makan donat sedikit, makan yang manis-manis, simpannya di mana? Nggak ada tempat simpan kan? Ya di darah, itulah yang disebut diabetes. Kalau kita lebih tahan, kita makan agak jorok dikit, nggak apa-apa. Karena ada otot itu. Karena ada otot, ada gudangnya tempat simpan. Jadi semua penyakit metabolik. Dan latihan otot itu juga bikin ada myokain yang merangsang otak kita. Video saya ada berapa tahun yang lalu, kan selalu pakai istilah O2, yang ternyata juga dikutip oleh banyak influencer lah, bodybuilder apa. Saya yang bikin itu O2. O2 itu adalah otot dan otak. Yang salah kalau Anda latihan otot, Anda tidak gampang pikun. Itu. Jadi semua saling berhubungan. Saling berhubungan. Termasuk juga untuk ngangkat beban, itu untuk menopang juga dong pastinya. Nah, dalam hal ortopedi tentunya, orang yang lanjut usia, 50-60, salah satu penyebab kematian yang tertinggi, itu adalah jatuh. Kok jatuh bisa menyebabkan kematian? Karena orang tua yang jatuh itu ada 50-60% patah tulang panggul. Kalau patah tulang panggul itu nanti tidak recover. Jadi yang patah itu kira-kira dalam 2 tahun akan meninggal 30-50%. Waduh. Jadi jatuh itu salah satu penyebab kematian pada orang tua. Jadi bagaimana supaya kita tidak jatuh, ya mesti ada otot. Kalau tidak, makanya kalau di gym saya, sekalian reklame dikit, itu Kilo Gym kan tagline-nya itu adalah jangan KKN, kanan kiri nuntun. Jangan kuda, kursi roda. Begitu. Jadi tetap harus latihan sampai berapapun usia. Sampai berapapun. Tergantung intensitasnya juga pasti disesuaikan dong. Disesuaikan, makanya selalu kalau kita ngomong ada T3. Selalu kan, kalau berlebihan tuh selalu belum tentu baik. More is not always better. Jadi kita bilang T3 itu apa? Tepat, teratur, dan terukur. Jadi kalau berlebihan juga nggak baik, nanti Anda sakit juga. Betul. Jadi untuk tahu, tapi harus konsul dulu dong ke profesional. Ya, itu porsi dia. Yang tepat untuk saya. Nah, sayangnya, saya harus bilang sayangnya, walaupun mungkin ada orang yang kurang senang dengan ucapan saya, tapi itu faktanya, bahwa bahkan banyak kan dokter. Ya, selama saya tidak nyebut nama, tidak apa-apa kan. Iya, benar. Dan bukan hanya dokter, guru besar. Bilang, kalau sudah tambah umur, tahu diri. Udah tua, jalan pagi saja. Sakit loh. Gitu. Ya. Jadi tetap harus sesuai porsinya. Ya, kalau enggak ototnya hilang, penyakit semua. Betul. Ya, makanya kita bilang, kenapa BPJS jebol? Ya orang tua sakit semua. Ya pemerintah setengah mati, BPJS kan utang semua gede. Ya yang sakit lebih banyak daripada yang sehat. Iya, itu dia. Makanya sekarang digalakannya gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Makanya saya ada ucapan yang bagus ya, yang mau saya pasarkan lah ya, sebarkan, itu gagah Indonesia. Gagah Indonesia, apa itu dok? Gagah itu gerakan gaya hidup sehat Indonesia. Gerakan gaya hidup sehat Indonesia. Karena kalau Anda tidak gagah, ya Anda tidak sehat, ya ujung-ujungnya negara yang berat, BPJS bayarnya berapa itu? Nanti kita juga yang bayarin dok lewat pajak. Ya itu dia. Apakah gagah ini termasuk dengan salah satu olahraga yang lagi viral juga sekarang? Ya misalnya padel. Ya. Itu kan lagi hype. Jadi sebenarnya saya berterus terang, padel ini kita berterima kasih sebagai dokter ortopedi. Oh ya? Itu penyumbang pasien yang paling banyak sekarang. Sedih banget. Kita senang kalau lihat begini ya. Kalau lihat, di mana-mana sekarang orang bikin lapangan padel, ya kan? Karena itu menghasilkan uang. Rame betul, penuh. Tapi
Yang cedera juga banyak. Aduh. Semua datang ke kita cedera ini, cedera itu. Dulu pernah golf, tapi golf kan tidak masyarakat, itu olahraga mahal. Jadi yang main nggak banyak. Kalau ini kan semua orang main, dianggap gampang kan? Kenapa kok banyak yang cedera itu? Karena apa salahnya? tidak ada persiapan. Sebelumnya Anda tidak. Gini, saya ambil contoh ya. Olahraga apapun dasarnya otot. Kita ambil contoh kayak golf deh. Zaman dulu kalau kita lihat Jack Nicklaus yang dulu-dulu, nggak ada ototnya. Tapi datang Tiger Woods, kayak apa dia? Tiba-tiba dia paling jago karena dengan otot dia bisa ngalahin lawan-lawannya. Kalau di tenis ada Rafael Nadal, ya sebelumnya Bjorn Borg, John McEnroe, semua langsing-langsing. Kecil-kecil. Begitu datang Rafael Nadal, habis dia pakai otot. Semua olahraga pakai otot. Demikian juga ini. Jadi orang yang tidak punya dasar olahraga, ototnya tidak ada, sakit di mana-mana. Saya bilang contohnya anak perempuan saya juga gitu. Padahal dia udah latihan, makanya selalu kan kalau main itu juga ada dosisnya kan. Kalau kelebihan sakit. Jadi memang tergantung dari kebiasaan kita, juga tetap harus olahraga. Harus olahraga. Sarannya gimana nih dok? Jadi kan kita nih banyak orang-orang yang alasannya ya, ini ngomongnya nggak enak loh, soalnya depan Dokter Henry yang lebih sibuk nih ya, tapi kita tuh sebagian besar kita pasti ngerasa kita udah sibuk banget gitu, nggak punya waktu buat olahraga. Tapi sebenarnya ada tips nggak sih supaya kita tuh olahraganya tuh kapan, angkat beban tuh kapan gitu. Jadi kita ambil, kemarin kita telaah nih, tidur yang baik itu kan 8 jam. Satu hari kita dikasih 24 jam nih. 8 jam, masih ada 16 jam nih terjaga. Jadi kalau ada alasan bilang, tidak ada waktu. Bukan waktu yang menghambat Anda. Prioritas Anda tidak ada. Anda salah prioritas. Karena sekarang contoh, biarpun Anda punya uang sedunia, pada saat dia sakit di ICU, ditanya, apa keinginanmu? Satu aja boleh. Apa jawabannya? Pasti sama jawabannya. Gue mau sehat. Terlambat. Makanya selalu kita bilang, pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Tapi jangan kenceng-kenceng. Karena rumah sakit maunya pengobatan dong. Namanya rumah sakit. Namanya rumah sakit loh. Kalau pencegahan itu namanya rumah sehat. Itu berkaitan dengan wellness lah apa sekarang. Ya kan? Jadi itu terkait banyak. Industri farmasi semua juga maunya orang sakit. Jadi kalau kayak saya nggak minum obat kolesterol, nggak minum obat darah tinggi, nggak minum obat gula. Rugi kalau orang semua kayak saya. Industri rugi. Dok, makanya dokter nih bikin konten di sosial medianya. Posting-posting tentang manfaatnya, latihan intinya udahlah. Manfaat-manfaat. Jujurnya sih sempat viral banget waktu di kala pandemi itu, dok. Dokter ngomongin vitamin D sebenarnya. Vitamin D. Ya itu kan meningkatkan kesadaran masyarakat banget tuh tentang mulai gaya hidup sehatnya ala Dokter Henry nih. Semua orang itu kalau tidak ada suplementasi pasti kurang. Sudah gitu aja lah. Vitamin D-nya? Pasti kurang. Karena sudah, jadi ini salahnya masih banyak tenaga kesehatan bilang, oh nggak usah, jemur aja, makan aja. Itu tidak belajar dia. Karena sudah ada penelitian di India oleh Dr. Renu Mahtani, ini dokter peneliti vitamin D di India. Itu soal jemur jangan polemik deh. Mau jam berapa, lu telanjang pakai baju. Itu semua sudah dicoba di India. Mau dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Hasilmu itu dalam darah hanya mencapai 40-an. Nah, cuma diingat memang ada naik karena rata-rata kadar darah vitamin D Indonesia ini tahun 2020 data WHO adalah 17,2 nanogram per mililiter. Defisien sekali di bawah 20 kan. Jadi kalau jemur segala itu ada caranya, tapi memang dapatnya cuma 40. Sekali lagi, 40 itu cuma baik untuk tulang. Memang vitamin D ditemukan dulu kan untuk rickets, rakitis. Itu untuk kesehatan tulang. Tapi vitamin D bukan hanya untuk itu. Vitamin D itu punya reseptor di semua sel tubuh manusia. Jadi pengaruh semua. Jadi semua sel tubuh dipengaruhi. Makanya kalau dibilang, sekalian saya sebutkan, kalau saya ditanya, mesti berapa? Karena kalau kita lihat sekarang laboratorium vitamin D ya, itu ada tulisan sufficient, cukup 30-100. Terus keracunan di atas 150. Mestinya kalau orang kritis bertanya, loh kok antara 100-150 kosong? Kok nggak ada ya? Kok ada blind spot gitu? Nah itu yang optimal, nggak mau nyebut. Kenapa tidak mau disebut? Kalau disebut itu kan orang sehat semua. Nggak mau disebut.
Dan dasar vitamin D dengan kaitannya dengan olahraga adalah kalau rata-rata vitamin D kita cuma 17 kayak penduduk kita, sampai lebaran kodok juga kalau mau suruh dia latihan nggak bisa. Karena dia belum mau latihan, udah pegel linu semua. Kenapa? Karena vitamin D itu diperlukan untuk metabolisme otot dan repair otot. Setiap kali latihan itu kan ada kerusakan otot. Itu pasti pegel linu, sakit-sakit berapa hari. Itu semua terjadi karena defisiensi vitamin D. Tapi kalau vitamin D-nya diperbaiki, repair-nya baik, Anda bisa latihan dengan lebih baik. Termasuk daya tahan tubuh ya, imunitas. Iya, imunitas. Jadi kalau ditanya, kenapa sih dok mesti sampai 100 lebih? Kita mau lawan 3 penyakit besar. Yaitu, ada 16 jenis kanker yang bisa masuk ke kita kalau vitamin D kurang. Oh, wow. Kemudian ada penelitian. Semuanya datanya kalau ada yang bertanya kepada saya punya penelitiannya, udahlah. Jadi ada penelitian juga bilang, kalau vitamin D-mu rendah, maka dalam 10 tahun ke depan, kemungkinan Anda serangan jantung 300%. Wow. 3 kali lipat dibanding orang yang optimal. Terus satu lagi, dengan rendah itu penyakit autoimun naik semua. Ya, terus autoimun itu apa yang diobatin sama dokter? Cuma dikasih steroid. Itu cuma masking. Gejalanya saja. Apakah menyembuhkan? Tidak. Makanya tergantung obat. Padahal steroid itu kan efek samping semua. Gula darah Anda naik, tensi Anda naik, tulang keropos, dan lain-lain. Ini kaitannya dengan latihan beban tadi. Ini kan juga bermanfaat untuk otot ya. Nah, terus kalau misalnya mempengaruhi kepadatan tulang, bahkan sampai mood kita mau untuk berolahraga, itu bagaimana sih dok kaitannya? Jadi begini, dibilang manusia itu kan kepadatan tulang itu bertumbuh dari anak-anak. Ya nanti kaitannya kapan kita mulai latihan anak-anak nih? Ya. Itu dia. Jadi itu pertumbuhan tulang tuh bertambah panjang dan bertambah tebal. Garis pertumbuhan itu kan tutup berapa belas tahun. Jadi sampai umur 19 itu peak bone mass, jadi puncak massa tulang kita itu sudah dicapai 90%. Jadi sisa 10% itu dicapai sampai berumur 30. Makanya itu kaitannya paling lambat sejak umur 30 Anda harus latihan beban. Karena kalau tidak latihan beban sejak umur 30 kan puncaknya udah capek nih. Turun, pelan-pelan turun. Gitu ya. Supaya tuh puncaknya turunnya tidak curam, tahan gitu. Ya latihan beban. Karena latihan beban itu membentuk otot dan memberikan tarikan pada tulang, tulangnya tetap tebal, tidak jadi keropos. Tapi kalau udah telat, ada kata terlambat nggak? Enggak juga. Better late than never. Gitu ya? Jadi kan sama aja kayak orang latihan. Umur berapa dok boleh? Sebelum napas terakhir lu latihan aja. Kan nggak tahu lu kapan. Karena kalau lu nggak latihan sama aja pilihan yang hidup kan. Lu nggak latihan, turun terus nih. Jadi mau dimanapun latihan supaya paling nggak rata atau naik. Ya gitu. Kalau udah ada tadi pengeroposan tulang tadi gimana? Justru kalau kita tahu pengeroposan tulang itu obatnya adalah sesuatu yang merangsang osteoblastik. Sel tulang baru. Itu vitamin D. Jadi kalau saya mau obati hanya dengan latihan dan vitamin D. I see. Dan tulang itu supaya jadi tebal kan, itu kan wall flow. Jadi ditekan jadi tebal gede. Sesuatu yang ditekan kan jadi kasih daya tahan ya. Jadi harus latihan beban. Jadi tetap harus ada latihan. Latihan beban. Tapi kalau orangnya makanya kembali ke tadi, vitamin D-nya rendah. Mau latihan apa? Dia aja udah pegel linu, bagaimana? Jadi vitamin D diperbaiki, latihan beban. Untuk tahu dosisnya setiap orangnya nih bagaimana? Nah, dosis setiap orang itu juga harus berdasarkan kadar darah. Harus dicek lab dulu ya? Cek lab dulu. Jadi kalau orang bilang, dokter lain mungkin bilang, oh minum aja segini, 1.000, 5.000, itu dia nggak tahu. Sorry aja saya bilang, tidak ada dokter yang tahu mengenai vitamin D. Kenapa? Bukan salah dokternya. Karena di fakultas kedokteran manapun, di Indonesia maupun di luar, tidak ada mata kuliah vitamin D. Tidak ada. Itu. Jadi kalau orang tanya, kok dokter Henry tahu? Itu karena tesis saya tahun 92 waktu mau lulus mengenai vitamin D. Jadi saya buat vitamin D Society Indonesia sebelum COVID. Sedangkan kebanyakan dokter lain belajar itu waktu COVID. Betul, termasuk saya. Kita udah tahu duluan gitu. Makanya banyak yang masih salah mengerti lah gitu. Jadi tidak usah periksa darah, jemur aja cukup, makanan. Nah, saya belum singgung makanan. Makanan itu ahli gizi, nutrisi sudah bilang. Lu makan apa aja juga, itu paling menyumbang
sampai 20% kebutuhan vitamin D. Nggak bakal cukup dari makanan, nggak bakal cukup dari jemur. Jadi jemur boleh, makan apa boleh, cuman tambahan itu. Gitu. Tetap harus suplementasi. Ya kalau yang bilang nggak perlu suplementasi, saya tantang, ayo periksa darahmu berapa. Ya. Ayo tantangan terbuka. Pemeriksaannya berarti DOH ya? Iya, D3OH aja ya? D25OH. D25OH itu ya. Oke. Untuk tadi ngomongin soal asupan, tadi kan dari makanan. Gimana dengan proteinnya? Nah, itu dia. Otot juga butuh protein. Protein, betul. Otot perlu protein. Bahkan pengobatan osteoporosis juga, bahan dasarnya itu protein. Kan nggak pernah disebut itu. Jadi kebutuhan protein itu makin tua, makin tinggi kebutuhannya. Kalau anak muda masih di bawah 50, boleh sampai 1,6 per kilogram berat badan per hari. Tapi kalau sudah di atas 50, dianjurkan 2 gram per kilogram per hari. Tapi biasanya kan kalau makin berumur tuh justru kadang-kadang malah itu dia. makannya dikit. Padahal kan tulangnya makin rusak. Harus lebih tinggi. Jadi kalau saya 75 kilo, saya perlu ngejar 150 gram protein. Itu sebabnya saya tiap hari kan makan telur putih lah 12. Itu kira-kira sudah 48. Ya kayak suami saya tuh, kerjaannya nuang nuang putih telur. Benar bagus. Justru tapi yang disarankan memang putih telur ya? Dokter Reza harus bersyukur punya suami kayak gitu. Iya dong, karena kalau suaminya ya nggak juga ya, ada juga istri yang mau istrinya suaminya nggak sehat. Iya jangan. Nggak tahu gue. Kan maunya sehat bareng-bareng sampai itu dia. Selamanya. Makanya saya selalu bilang sama pasien-pasien, hadiah yang terbaik buat kamu, buat anak istrimu itu adalah a fit you, a healthy you. Itu hadiah terbaik. Bukan rumah, mobil, ya boleh juga lah itu. Tapi yang penting dirimu yang sehat itu hadiah terbaik. Kalau protein itu anjuran saya pakai dari real food ya. Jadi ikan, ayam. Jangan makanan proses. I see. Jangan makanan proses. Sebenarnya kalau banyak orang bertanya, bagaimana whey protein? Susu itu. Susu itu proses. Jadi kalau terpaksa, kalau Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan protein Anda nih, kan gede nih, makannya udah kenyang nih saya. Ya sesekali jalan pintasnya itu adalah pakai itu. Tapi kalau pakai itu terus nggak baik. Kan sudah dasar nutrisi itu tidak boleh processed food, apalagi ultra processed food. Apa sih ultra processed food? Contohnya gampang. French fries, es krim, nah itu aja. Yang udah diproses berlebihan. Jauh dari bentuk aslinya gitu ya, lovely people. Oke. Ngomong-ngomong soal menjawab tadi yang Dr. Henry sudah mention soal keresahan saya sebagai seorang ibu. Karena papanya kan si Yayah nih sering banget ngajakin Yoda untuk olahraga bareng. Termasuk karena Yoda ini sangat terinspire ya sama papanya pasti. Kan anak laki pasti following the footstep of the father, bukan ibunya dong. Itu dia. Jadi dia tuh pengennya tuh angkat beban. Umur berapa Yoda? Yoda sekarang 7. Iya, itu dia. Apakah benar? Karena saya takut Yoda nanti jadi pendek, bantet, terus nggak bisa bertumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Benar nggak sih, Bu-Ibu? Ya, itu banyak sekali kan mitos di luar. Oh, itu mitos. Jadi gini. Latihan beban tidak akan mengganggu proses pertambahan tulang, tidak akan, kecuali sampai cedera berat. Jadi kalau latihan biasa tidak mungkin. Tapi dalam hal tinggi badan, mesti diingat, tentu pengaruh orang tua ada. Menurut hukum Mendel kita bisa dapat dari atas kita ya. Kan ada pernikahan yang, atau anaknya keriting, gue nggak keriting, istri nggak keriting, ini dari mana nih anak siapa? Itu bisa dapat dari neneknya atau kakeknya kan. Nah dalam hal tinggi badan juga begitu. Tapi yang paling berpengaruh tentu papa mamanya. Nah, kalau dibedah lagi, papa mama siapa yang lebih berpengaruh kepada tinggi badan anak? Lebih besar mama. Oh gitu ya? Itu sebabnya kalau cari istri yang tinggi. Udah bener dong ya, Jojo ya? Supaya keturunanmu lebih tinggi nanti. Karena itu bukan bagi dua, artinya papanya 50%, mamanya 50%. Enggak gitu ya? Ini lebih besar yang perempuan. Oh iya? Iya, gitu. Tapi itu ada hitungannya kan ya, Dok? Ada hitungannya, tapi lebih banyak ke ibu. Ibu lebih banyak sumbangsinya lah, gitu. Tapi jadi nggak mempengaruhi? Nggak mempengaruhi, jadi gini. Itu makanya kita jawab menurut siapa. Ini kan pendapat kita juga kita belajar. Jadi dalam hal anak itu badan yang sangat bergengsi itu adalah American College of Pediatrician. Jadi persatuan
dokter anak Amerika. Di sini juga ada IDAI di sini, Ikatan IDAI. Dokter Anak Indonesia. Nah, Persatuan Dokter Anak Amerika itu rekomendasinya adalah umur 8 tahun. Untuk? Latihan beban mulai. Tapi kalau 7 tahun boleh, asal ringan-ringan. Dengan syarat katanya di bawah 8 tahun, asal dia bisa mengikuti instruksi dengan baik. Dan tentu kalau anak-anak kita mulai beban ringan, ya toh, dengan diawasi jangan sampai cedera. Bisa. Tapi itu disarankan ya? Disarankan. Memang. Disarankan. Karena apa? Karena dengan latihan beban, dia merangsang growth hormonnya. Oh. Jadi bagus dong untuk tuh posturnya. Oh iya dong ya. Iya. Mantap. Jadi kalau sudah agak besar, kalau sudah mendekati akil balik, pubertas, itu bukan hanya merangsang growth hormon, tapi testosteronnya juga naik. Kalau masih kecil kan belum ada testosteron. Iya. Jadi sekarang growth hormonnya dirangsang. Oke, jadi boleh ke gym tapi tekniknya tertentu. Ya. Taunya gimana dok batasan? Makanya mesti ada yang benar. Jadi kalau di tempat kita, kita pakai patokan itu. Dia kan American Pediatric ini bilang 8 tahun. Kita nawar deh. Kalau di Kilo Gym 12 tahun baru boleh. Oh. Jadi anaknya lebih bisa diatur udah. Oke. Ya, kalau terlalu kecil kan kadang-kadang perlu didampingi orang tua. Iya. Kalau sudah 12 dia latihan sendiri kok. Iya, Ada beberapa. Iya. Oke, menarik. Jadi kebiasaan baik itu harus dimulai dari dini supaya nanti besarnya jangan main video game dulu. Karena kebiasaan tuh nggak terbentuk sehari ya? Enggak terbentuk sehari, pelan-pelan. Ya, Pelan-pelan. bertahap. Menjadi lifestyle. Oke, berkaitan tadi sama kegiatan olahraga, penting banget dong untuk mencegah cedera yang namanya pemanasan. Yes. Cooling down juga, Yes. pendinginan. Nah, tepatnya seperti apa sih? Karena ada yang bilang, ya yang namanya pemanasan tuh kalau badan udah panas, Iya. baru pemanasan. Nah, gimana Dokter Henry? Jadi ada, kita lihat dah orang-orang bodybuilder ini, kan kita juga ada belajar dari mereka. Nggak semua kita setuju. Oke. Tapi kita lihat, kalau mereka latihan weight training, nggak buang waktu pemanasannya. Jadi ada warming up set namanya. Oke. Jadi ringan dulu. Misalnya dia mau latihan apa? Bench press, dada ya. Ya dia lakukan bench press, tapi bebannya ringan. Oke. 2-3 set, udah gitu langsung berat. Oh, ini masuk Jadi pemanasan? itu pemanasan. Jadi stretching itu kita sebenarnya bagi statik sama dinamik. Oke. Statik itu kayak contoh, kalau mau mulai apa sih ini di Gini stretch, gitu kan? stretch. Itu sebenarnya ada jeleknya karena ada pendapat yang mengatakan itu ibaratnya karet. Itu dingin, ada stretch putus. Nah, Jadi kalau saya bilang saya lebih ke arah tertentu, tidak semua orang setuju sama saya. Di medis selalu ada pandangan yang berbeda. Yeah. Dynamic stretching. Apa itu dynamic stretching? Kalau dalam hal ini, kayak tadi contoh, kalau saya mau shoulder press, ya saya pakai ringan dulu. Ini kan sudah stretching namanya. Ini dynamic. Sambil pemanasan, sambil stretching. Jadi nanti tidak terlalu lama, kita naikkan bebannya jadi lebih berat. Jadi sudah bukan stretching lagi jadinya. Itu lebih itu. Dan kalau cooling down itu perlu. Jadi ya sebenarnya cooling down juga sama. Itu kan kalau kita latihan beban ya. Bebannya pertama ringan dulu, naik. Sudah beban yang biasa, kita tetap latihan yang ringan. Nah, itu cooling down kita. Jadi ternyata bagian dari olahraganya pun bisa jadi bagian dari Bisa. pemanasan dan juga Bisa. cooling down-nya. Bisa. Oke, itu sebenarnya lebih enak sih, lebih nyaman untuk dilakukan sih. Oke, sekarang kan berkaitan sama olahraga anak muda nih Dokter Henry. Banyak yang lagi tren kayak maraton, terus juga ini lagi padel di mana-mana kayak gini-gini. Kalau untuk lansia, sarannya apa nih dok? Ada bisa nggak ikut yang lagi tren juga atau Ya gimana? hati-hati kan itu kayak paddle itu ya, bahkan ada dokter juga teman sejawat di rumah sakit kita juga, hampir saya seumur saya, dia biasa main tenis dulu, tapi kan udah berhenti lama nih, merasa diri bisa lah katanya paddle sama aja nih, baru main sekali putus Achillesnya. Iya. Dan itu sudah banyak, ada beberapa pasien loh, makanya saya bilang main deh, nanti kalau mau operasi datang ke gua ya kan gitu. Itu kalau putus ini harus operasi udah gitu, satu. Jadi kalau intinya tuh kalau mau ikut itu mesti ada persiapan yang benar lah. Dan kalau sudah bertambah umur, saya sebagai konsultan sports injury cedera olahraga mengatakan aerobik jangan yang high impact. Karena ada pelari, jadi komunitas pelari nih, ibu-ibu umur berapa sih? Mungkin hampir 50 lah. Dia bilang kok, jangan dengerin Dokter Henry, itu dokter
Seperti tadi saya cuma bilang, hadisnya bilang apa? Kalau orang bodoh nggak usah didebat, kan bilang gitu. Jadi ya biarin aja. Tapi kan dia soalnya ambil contoh tuh orang begini. Ada tuh orang 80 masih lari, kok dokter Henry bilang jangan lari. Kita bilang, loh lari itu kan kardio. Usaha kita supaya ini naik heart rate, ya kan? Ada cara yang lebih aman dong. Misalnya sepeda. Karena sepeda kita duduk. Jadi high impact di lutut tidak ada. Atau berenang. Dia bilang, tapi enggak, saya senang. Nah, kalau bilang senang beda. Olahraga itu cari sehat, bukan senang. Memang harus ada fun-nya. Kalau enggak orang bosan dong. Nah, tapi kalau fun jadi nomor satu, Anda celaka gitu. Tapi kalau misalnya nih ada orang yang memang sudah berumur gitu ya dok ya, terus dia suka olahraga, terus makannya juga sehat gitu, pola hidup sehat lah pokoknya sehari-hari. Tapi habis olahraga, kena stroke. Itu dia kan ada pertanyaan banyak yang begitu. Makannya juga sehat. Apa yang sehat? Bener sehat nggak? Nggak tahu. Proteinnya cukup nggak? Nah, nggak bisa lah. Dari proteinnya itu, proteinnya dari vitamin D-nya tadi. Ya kan? Terus lu makan ultra processed food nggak? Selama ini kalau orang stroke itu kaitannya dengan orang-orang itu gini loh. Kan kayak temen bilang gini, saya tensi bagus, saya kolesterol bagus, saya gula bagus. Kok tiba-tiba tuh ada juga teman saya yang begitu tiba-tiba stroke? Itu lu nggak sehat. Loh, bagus semua kok yang parameternya. Pakai obat. Jadi ada penelitian di Amerika 2018, US National Health and Nutrition Examination Survey. Itu survei besar di Amerika. Itu ada 6 kriteria. Jadi tensi mesti berapa, gula darah mesti berapa, kolesterol mesti berapa, trigliserida mesti berapa, lingkar pinggang mesti berapa di perempuan, di laki. Yang ke-6 yang berat. Semua ini ada, tapi yang ke-6 mesti ada. Tidak boleh pakai obat. Tidak boleh pakai obat resep. Jadi kalau lu bilang, gue sehat kok, tiba-tiba stroke. Sehat dari mana? Lu pakai obat apa? Semua obat lu komplit itu. Kuek-kuek itu 3. Kolesterol, tensi, gula itu udah standar di mana-mana, orang tua tuh minum itu. Jadi kalau bilang semuanya bagus tapi minum obat, Anda tidak sehat. Anda termasuk golongan manusia itu dibagi 3 soalnya. Sehat, sakit. Sakitnya yang udah terlentang di rumah sakit. Tapi yang di tengah nih yang banyak. Sehat. Merasa sehat, pura-pura sehat, padahal dia tuh tidak sehat, tidak sakit. Pura-pura sehat. Iya, karena dia sehat berdasarkan obat. Obat itu tidak bisa mengontrol. Kenyataannya apa? Di Amerika 30 tahun terakhir misalnya, produk obat-obat itu sangat meningkat. Tapi lihat dong, angka kematian karena kardiovaskuler, karena stroke, meningkat juga. Kesimpulannya apa? Tidak bisa, obat itu tidak bisa melindungi Anda. Yang bisa melindungi Anda hanyalah gagah. Marilah kita bilang gagah Indonesia. Gagah Indonesia. Wih. Keren. Oke, ternyata ada pertanyaan titipan tambahan nih dari kru. Ini berkaitan dengan latihan otot untuk kejantanan pria. Nah, gimana tuh dok? Kejantanan pria. Secara keseluruhan. Kan secara keseluruhan katanya. Ini yang saya baru lihat video saya keluarin kok. Saya lihat Dr. Gabriel Leon itu kalau mau lihat bagus. Itu dokter di New York, dia pengarang buku lah, New York bestseller itu. Nah, podcastnya itu baru 12 Agustus dia ngundang urologi. Saya udah kenal kok teman urologi juga pasti udah ngomong gitu. Tapi karena bertepatan 12 Agustus dia yang ngomong ini adalah urologi dari Mayo Clinic. Dia bilang, kalau dia pakai patokan sesuai anjuran kardio American Heart Association ya. Kalau 150 menit per minggu, maka kemungkinan disfungsi ereksi Anda turun 20%. Kalau Anda latihan 300 menit per minggu, kemungkinan DE itu turun 40%. Jadi, di prinsipnya udah bilang, makin ada otot Anda, bukan hanya Anda terlindung dari kardiorespiratory, penyakit pembuluh darah, bukan hanya terlindung dari pikun, tapi kejantananmu juga perlu. Dan itu yang paling bisa menggerakkan laki-laki. Gitu ya? Kalau laki-laki kena sentil itu, malu dia. Baru dia mau bergerak. Kalau nggak mau latihan. Bilang nanti Anda dihina oleh pasanganmu. Ya. Jadi motivasi. Itu motivasi besar. Oke, kalau gitu dong. Ini tadi sudah terjawab ya berarti ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke. Semoga jadi motivasi untuk semua di sini untuk mulai ngangkat beban olahraga ya. Berarti 300 menit ya, ingat ya. Udah tipsnya itu aja. Jadi kalau tanya kapan? Sebisa lo. Jadi jangan pakai alasan tidak ada waktu. Kan makanya kita kan juga bilang
ada exercise snack. Jadi snack jangan makan coklat, jangan makan gitu-gitu, donat jangan. Di tengah-tengah kerjaan, lu bisa lakukan snack. Jadi exercise sedikit-sedikit. Contohnya, kalau kardionya apa? Kalau mau kencing, cari toilet yang paling jauh. Supaya lu jalan. Jangan yang dekat. Terus, latihan bebannya gimana dong? Lu bisa wall sit di tembok gitu. 1 menit kalau bisa. Di sela-sela gitu, berdiri, duduk begini di tembok gitu. Iya kan? Atau plank. Plank agak susah kelihatan kan gini. Kalau ini kan orang nggak tahu, cuma nyandar di tembok. Jadi kalau ada niat, pasti ada jalan. Tapi kalau nggak ada niat, ya alasan banyak. Saya pernah bikin video juga, kalau Anda berdiri, bikin kan ada meja yang sekarang bisa dinaikin. Tak, naik. Kita berdiri. Nih, director kita mejanya selalu berdiri. Berdiri kan? Di bawah kasih treadmill. Lu jalan. Sambil kerja gini, tapi ya kalau berdiri kan kalori udah lebih banyak daripada duduk kan. Tapi kalau jalan lebih banyak lagi lu bakar kalori. Kalau saya punya kebiasaan begini. Kalau Anda mau makan pagi, sebelum makan, pompa dulu 3 kali. Jadi 3 kali. Makan siang 3 kali lagi. Itu kan bisa aja kalinya berapa kali terserah. Makan malam 3 kali. Nah, tipsnya adalah kalau itu kan squat sebenarnya, chair squat. Kalau Anda luruskan kaki Anda, itu Anda banyak pakai quadricep. Itu kalau orang ada masalah di sini, apalagi udah umur kan, nanti lututnya sakit. Jadi kita mau mengurangi fungsi quadricep ini, otot paha depan, kita mau pakai, we rely more on glute, jadi pantat ya, otot bokong ya. Itu caranya badan kita condong ke depan. Jadi kalau tadi saya kasih contoh, kita tegak nih naiknya. Ini banyak pakai otot ini. Nanti kalau orang tua lututnya sakit. Caranya supaya pakai otot bokong, otot pantat, kita nunduk. Nah, lihat bedanya. Nih. Turunnya juga gitu, nunduk. Badannya condong ke depan terus. Kalau bilang 3 kali keringat terlalu gampang, Dok. Ya bikin 20 kali lah. Coba. Saya perhatiin tadi punggungnya Dokter Henry tetap lurus tuh tadi. Harus, itu dia contohnya. Kalau Anda melengkung begini, nanti kejepit. Kita tahan begini, kunci. Jadi tetap, walaupun nunduk, ininya lurus. Harus lurus ininya ya? Jadi menjaga tulang belakang. Jangan sampai nanti malah ada sakit pinggang, saraf kejepit, dan sebagainya. Wih, seru banget sih Dok. Terima kasih banyak, tips-tipsnya banyak banget yang udah dibahas hari ini. Semoga bisa menginspirasi semua ya. Berbagai umur kita tetap harus olahraga, termasuk angkat beban. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Thank you so much udah menginspirasi kita dan sudah merawat Yoda juga Dok. Nanti terima kasih. kita bertemu lagi. Dan yang pastinya tetap gagah Indonesia semuanya. Gagah Indonesia. Terima kasih Dokter Henry. Terima kasih. Selesai ya.